Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal haibah, mana sudah? Wa ammar raja'u fasababuhu ma'rifatu lutfillahi azza wa jalla wa karamihi wa amimi in'amihi wa lataifi sunnihi wa ma'rifati sidqihi fi wa'dihi al-jannah bis salat. Fa idza khassara al-yaqinu bi wa'dihi wal ma'rifatu bi lutfihi imba'asa min majmu'iha ar-raja'u la muhalata. Wa amar roja'u anapun utawi kondisi roja itu berharap, optimisme ya, sebuah harapan, apa istilahnya, optimis ya, hope ya, hope itu yang membangun harapan ya. Jadi kalau kemarin ada namanya al-haibah wal khauf, ada perasaan khawatir, takut, itu tidak boleh menutup atau tidak boleh menghilangkan terhadap roja. Jadi posisi keseimbangan antara kondisi al-haibah wal khauf, ya, rasa khawatir, rasa takut, rasa khawatir, ini harus diseimbangkan dengan apa yang disebut dengan ar-roja. Ar-roja itu adalah sebuah harapan. Jadi kalau dalam bahasa agama ada namanya al-haibatu wal khauf kemarinnya. Dalam kita sholat itu harus membangun sifat atau kondisi kebatinan kita, kondisi kejiwaan, kondisi spiritualitas kita dalam bentuk adanya al-haibah wal khauf. Perasaan kita ini khawatir, perasaan kita ini wedi, tapi itu jangan habis-habisan gitu ya. Jadi karena Allah itu mempunyai sifat yang seimbang dalam semua hal itu ya. Ketika kita memahami Allah itu zat yang maha agung, yang maha menentukan, yang maha kuasa, yang maha memaksa, yang maha menghukum, yang maha jabbar gitu ya, qahhar, maka harus mengingat adanya sifat Allah yang latifun, ya, razzaqun, rahimun, ghafurun gitu ya. Ada keseimbangan sifat yang lembut, sifat yang latif, sifat yang penuh dengan kasih sayang, sifat yang penuh dengan kenikmatan yang diberikan. Sehingga yang muncul itu tidak rasa takut saja gitu. Artinya kita tidak menjadikan Allah itu sebagai sesuatu yang mempresur hidup kita atau yang menjadikan hidup kita ini tertekan, gitu tidak. Tapi juga tidak lalu kemudian kita melihat Allah itu ngenteng juga tidak gitu ya. Artinya ya Gusti Allah kan maha mengampuni, aku sakarepku dhewe ora apa-apa ya. Itu tidak boleh ya. Makanya kalau dalam bahasa orang tasawuf itu bainal khaufi war raja itu ya. Kehidupan itu harus ada keseimbangan antara perasaan khawatir, wedi karo optimisme, karo berharap. Itu dia. Menyeimbangkan itu saya kira yang penting ya, dalam kehidupan kita ini. Nah, sholat itu menjadi instrumen secara syariat untuk membangun kondisi batin kita, kondisi jiwa kita bainal khaufi war roja tadi. Kenapa kita roja? Alasannya
Fasababuhu mongko utawi sebab ya roja iku ma'rifatul lutfillahi azza wa jalla wa karamihi wa amimi in'amihi. Iku ma'rifatul lutfillahi mengetahui maring sifat lembutnya Allah, karena kita yakin Allah itu latifun, zat yang maha lembut. Ya. Azza wa jalla wa karamihi, dan Allah itu punya sifat yang agung, yang mulia. Wa amimi in'amihi, lan begitu amim itu artinya ngeroto nih, roto universalnya kenikmatan Allah. Artinya Allah memberikan kenikmatan itu kepada siapa saja di dunia ini, siapa saja dan apa saja. Dan sekali lagi, semua sifat Allah itu bersifat permanen. Permanen itu abadi, baqo ya. Zat dan sifat Allah itu sama baqo. Jadi kalau Allah mensifati dirinya dengan sifat Razzaq, dengan sifat Latifun, maka sifat-sifat itu juga berlangsung secara permanen. Permanen itu apa ya? Terus menerus. Nggak mungkin Allah tidak memberikan itu. Kalau Allah itu bersifat Al-Hadi, ya pasti dalam hidup ini Allah akan berikan petunjuk orang untuk menjadi baik. Jadi kita jangan berpikir brengsek akhir zaman, wong nggak mungkin untuk sing apik, ndak. Tetap potensi kebaikan itu ada karena Allah punya sifat apa? Al-Hadi. Nggak mungkin orang itu tidak bisa hidup kalau sepanjang Allah menghendaki masih ada kehidupan ini. Karena Allah itu Ar-Razzaq. Pasti ono rezeki, itu pasti ada. Karena sifat Allah tadi bersifat lazim, bersifat subut, ya, bersifat bakian daiman. Lazim itu bersifat apa? Permanen, terus menerus, dan dia berlaku secara terus menerus. Sehingga kita jangan dibayangi oleh sesuatu yang menjadi kekhawatiran kita, seakan-akan yang lalu kekhawatiran itu menghilangkan terhadap sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah dalam sifat Allah itu. Ya. Jadi kalau dalam pandangan kita umpamanya ada sesuatu keburukan dalam ukuran akal kita, maka kita harus menafsirkan keburukan itu di mata kita. Kita tidak tahu yang terbaik di balik sesuatu yang ketoke gak nyenengno itu sesungguhnya apa bagi Allah itu ya. Jadi ada persepsi atau pemahaman atau kondisi yang terkadang berbeda. Apa yang kita terima itu dengan sesuatu yang dikersakkan Gusti Allah, yang ini kadang kita memang tidak tahu gitu ya. Taunya kadang di belakang. Itu perlu keyakinan, sehingga paling tidak kita tidak lalu kehilangan kesadaran untuk tetap berada dalam keyakinan, dalam keimanan yang benar. Kadang kan orang itu mengeluh ketika dalam kondisi berat, seakan-akan kayak Gusti Allah itu gak duwe lagi sifat Rahman, tidak punya sifat Rahim, ya, tidak punya sifat Latifun. Itu saja ini salah. Salahnya itu di keimanan lah gitu ya. Akan menjadi problem dan cacat secara akidah, secara keimanan itu. Ya kita mengeluh, kita apa istilahnya susah, kita kadang begitu tertekan, itu manusiawi, artinya sesuatu yang memang ada pada manusia, tapi tetap jangan menghilangkan keyakinan bahwa Allah itu tetap mempunyai sifat Rahman, Rahim. Ya kadang kan kita saja yang mempersepsi atau memahaminya atau ngelakonin itu sebagai sesuatu yang begitu habis-habisan kita diuji sama Allah, itu kadang kitanya saja. Nah, untuk membatasi itu keyakinannya seperti saya katakan kemarin, segalanya di dunia ini ada batas, ada akhir, ada limit, ya, ada limit. Kalau Anda suka, maka suka itu pun seneng ada limitnya. Susah juga ada limitnya. Nah, kalau kita iling itu kan akhirnya tidak berkepanjangan, maksudnya itu ya. Tetap bisa berpikir secara rasional, berpikir secara normal. Yang tadi ada rojak itu tadi. Ada apa namanya? Rojak itu. Seringkali kita kan merasa sok.
bisa mengatur kehidupan ini, bisa menentukan masa depan. Enggak. Yang ngatur siapa sih hidup ini? Gusti Allah kan. Jadi terkadang kita yang terlalu berlebihan, oh kalau enggak ini nanti bagaimana, kalau enggak ini, kalau enggak begini itu bagaimana, enggak lah, ya. Apalagi kalau sudah berpikir tentang masa depan, itu seringkali kadang kita kehilangan keyakinan yang benar itu. Ya sudah, Gusti Allah yang punya takdir, kita hanya melakukan sesuatu dengan syariatnya itu, baik syariat secara sunnatullah maupun syariat secara agama, secara wahyu, secara qauliyah gitu ya. Syariatin secara sunnatullah ya wong kepingin sehat ya kudu njogo kesehatane gitu. Mari ini serana Gusti Allah. Syariat secara agama ya wae salat kita salat, wae kita zikir, kita lakukan kebaikan-kebaikan gitu. Syariat itu menjaga itu. Nah, Allah pasti sudah menentukan pada yang terbaik. Jadi kalau ada sesuatu yang kita merasa tidak sesuai target, tidak sesuai keinginan, maka jangan menjadikan kehilangan kendali itu tadi ya. Mungkin yang kita koreksi adalah persepsi kita gitu ya. Karena persepsi itu yang seringkali pemahaman kita ini yang menjadi tekanan dalam diri kita sendiri. Makanya begitu adilnya Allah memahami kebahagiaan itu tidak pada sesuatu yang bersifat fisik, materi, jumlah, kuantitas itu. Tidak semata-mata itu. Tapi lebih kepada persoalan persepsi jiwa kita, persepsi pikiran dan jiwa kita kayak apa memahami. Maka kebahagiaan bisa di mana-mana. Bisa dengan apa saja. Bisa dengan jumlah berapa saja. Gitu ya. Nah, itu maksudnya begitu. Maka andai kata kebahagiaan itu pada jumlah, pada kuantitas sesuatu yang bersifat material ya, itu menjadi tidak adil karena untuk itu Allah tidak menjadikan sama gitu kan. Nah, makanya sholat membangun itu ya. Bainal khaufi war raja. Apa? Bainal khaufi. Nah, untuk kita tetap punya harapan dalam hidup, kita meyakini Allah itu latifun. Allah itu karim, Allah itu rahim, rahman. Bahkan untuk di dunia ini, kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Wong sing iman, wong sing kafir podo dikai. Yang iman, yang suka maksiat, yang tidak suka maksiat podo dikai. Paham ya? Di dunia. Ya, tidak ada perbedaan. Makanya kalau dalam bahasa para ulama itu, Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Allah itu memberikan urusan dunia ini, Allah memberi kepada siapa saja. Wong sing disenengi Allah ya dikai, sing gak disenengi ya dikai. Tapi di akhirat tidak. Allah hanya yu'til akhirah liman yuhibbuhu. Kalau akhirat nanti Allah hanya akan memberi kepada siapa? Orang yang dicintai Allah, yang disukai Allah tuh ya orang beriman. Orang tidak beriman di dunia Allah tidak suka, tapi Allah tetap memberi, tetap diberi. Dia bisa sukses, dia tetap dapat jatah rizki, dia tetap jatah bisa menjadi orang yang hebat, yang ilmuwan, bisa menemukan ini gitu ya. Karena yang berlaku di situ hukum alam, sunnatullah itu, keadilan Allah. Gitu. Tapi kalau di akhirat tidak. Allah yu'til akhirah itu liman yuhibbuhu. Kan di akhirat hanya orang yang beriman yang dikasih. Rahmati Allah itu di sana. Lalu itu yang disebut sifat ar-rahim. Rahim itu di akhirat yang terbatas hanya kepada orang yang beriman. Yang beriman, yang beramal soleh itu yang rahim. Nek nundunya gak dikai kabeh itu. Belaro kaya apa wong cara kasarane. Dia orang yang penjahat kayak apapun, kemungkinan dia sukses itu bisa. Anda kalau berpikir bahwa kenapa sih negara didai itu kok menang dengan negara-negara Islam kok perang? Ya karena dunia ini Allah memberi kepada siapa saja. Hukum yang berlaku adalah hukum sunnatullah. Ya sopo sing kuat ya dia bisa menang. Sopo sing tenanan ya bisa sukses. Sopo itu sopo wae gitu loh ya. Sopo wae gitu. Maka kita tidak boleh atas nama karena merasa beriman saenake dhewe itu malah salah gitu ya.
Aku duwe pangeran kok Gusti Allah aku wis ndonga kok. Tapi sunatullah gak dilakoni. Ya membeli tenanan ya kalah tenan. Karena untuk di dunia ini yang berlaku adalah kasih sayang yang bersifat universal, hukum sunnatullah yang berlaku kepada siapa saja. Ya kesalahan pemahamannya di sana. Karena dia merasa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya taqi itu konteksnya adalah tadi ini. Ketika terpenuhi ketakwaan yang bisa menjadi makhraj, menjadi solusi dalam kehidupan itu, yang ketakwaan itu berada dalam pemenuhan prinsip sunnatullah maupun syariat. Gitu. Syariatnya apik, tapi sunnatullahnya tidak bagus, ya tidak bisa. Ya, ndonga tok, ya Allah sehat-sehat, ya Allah imangane karepe dhewe gak tau olahraga, loro gak kira-kira. Oh, langsung ngeri-ngeriin, jeneng Jawa ngeri-ngeriin. Jadi Gusti Allah yang iku ora ndonga kudu olahraga. Gak tau ndonga tapi dhek sunatullahnya untuk kesehatan bagus ya awet. Ya, karena ada hukum apa? Sunnatullah itu syariat yang berlaku pada kehidupan alam semesta ini. Karena semuanya diciptakan dengan qadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Qadar itu sunnatullah. Ada ukuran-ukuran hidup. Ada standar kehidupan ini wis ono gitu ya. Nah, hidup yang benar itu yang mengikuti standar itu. Standar ini. Mari ngono serahno Gusti Allah itu. Oke ya. Agar kita punya rojak tadi, yang kita pikirkan apa? Kita harus meyakini adanya sifat Allah yang maha bijaksana, maha lembut, maha memberi. Fa'idha khassaral yakinu biwa'dihi wal ma'rifatu bilutfi in ba'asa min majmu'ihima ar-raja'u la mukhalata. Pasti kalau kita meyakini itu, kita akan punya harapan. Ya, tidak akan punya harapan. Tapi kalau yang kita pahami Allah itu adalah Qahar, Jabbar, ya kita akan merasa hidup itu pesimis gitu ya. Hidup itu dalam pressure tadi itu. Gitu. Ya. Maka melihat orang itu harus tetap dengan pandangan yang berkeadilan gitu ya. Karena pasti punya dua sisi tadi ini ya. Pasti punya dua sisi itu. Ada sisi kasih sayang, ya dia juga punya sisi yang bersifat Qahar tadi itu. Qahar, Al-Qahar, Al-Jabbar. Wabifanfa'na bibarakatihim wa ahdinal khusna bi khurmatihim wa amitana fi tariqatihim. Rabbi fanfa'na wa amitana fi tariqatihim.